Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Andarini dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Sekar Ayu Kedaton, sebagai moderator dan presentator 4, Najiha sebagai presentator 1, Wulan sebagai presentator 2, dan Anissa sebagai presentator 3. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Membaca, Jenis Membaca, dan Metode Membaca. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan dari Najiha. Kepada Najiha, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najiha dengan NIM 343020000057. Hakikat membaca, pengertian membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Membaca juga diartikan sebagai kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Tujuan membaca memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan sehingga dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan, pengembangan intelektual untuk masa depan pembaca itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman terhadap isi suatu bacaan merupakan faktor yang sangat penting dalam bacaan. Prinsip membaca memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman tentang materi yang dibaca. Maka perlu dikaji dasar-dasar membaca yang tepat sebagai berikut. Yang pertama, membaca adalah suatu peristiwa psikologis dan fisiologis yang bersifat individual. Yang kedua, proses fisiologis tentang peristiwa membaca secara mendasar dialami oleh setiap individu, yaitu melibatkan kerja otak dan mata. Aktivitas membaca tentu dipengaruhi oleh faktor umur dan konsentrasi berpikir setiap individu. Yang ketiga, pendidikan dibangun di atas keterampilan membaca. Artinya, tingkat intelektual seseorang ditentukan oleh faktor sikap membaca, baik berupa kecepatan, minat, frekuensi, maupun tingkat komprehensif membacanya. Yang keempat, mendiagnosis kemampuan membaca seseorang sejak dini. Oleh karena itu, siswa, mahasiswa, orang tua, dan masyarakat umum sangat diharapkan keterlibatannya dalam membudayakan dan membiasakan membaca, khususnya di era globalisasi saat ini. Manfaat membaca, yang pertama, dapat menstimulasi mental. Otak merupakan salah satu organ tubuh yang memerlukan latihan agar tetap kuat dan sehat seperti organ tubuh lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi stres. Dengan melakukan kegiatan membaca yang biasa dilakukan selama beberapa menit dapat membantu menekan perkembangan hormon stres seperti hormon kortisol. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca buku dapat mengisi kepala kita tentang berbagai macam informasi baru yang selama ini belum kita ketahui, yang kemungkinan besar hal tersebut dapat berguna bagi kita nantinya. Yang keempat, dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi pada saat membaca buku. Kita dapat melatih otak untuk lebih fokus dan berkonsentrasi pada apa yang kita baca. Yang kelima, dapat meningkatkan kualitas memori. Dengan membaca buku dapat memberikan andil untuk meningkatkan kualitas otak kita dalam proses mengingat berbagai macam hal yang telah kita baca. Yang keenam, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisis. Manfaat membaca buku dapat melatih otak untuk dapat berpikir lebih kritis maupun menganalisis adanya masalah. Yang ketujuh, dapat menambah kosakata. Semakin banyak melakukan kegiatan membaca buku, maka akan semakin banyak mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang belum kita ketahui, serta dapat menambah jumlah kosakata. Yang ke-8, melatih untuk dapat menulis dengan baik, dapat membantu kita untuk dapat
membuat karya tulis sendiri dengan bahasa yang sebaik atau bahkan bisa lebih baik dari apa yang telah kita baca sebelumnya. Terima kasih Najiha atas penjelasannya. Jadi, bagaimana nih teman-teman? Kita kan jadi tahu nih definisi dari pengertian membaca, tujuan membaca, prinsip membaca, dan manfaat membaca. Nah, untuk melengkapi presentasi hari ini, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Anissa, Wulan, dan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Wulandari dengan NIM 3430200003. Yang kedua yaitu jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan terdengar atau tidak suara pembaca. Meliputi yang pertama yaitu membaca nyaring atau membaca bersuara. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Yang kedua yaitu membaca senyap atau membaca dalam hati. Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Jenis membaca yang kedua yaitu berdasarkan jenis kegiatan membaca. Yang pertama yaitu membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif ini meliputi yang pertama yaitu membaca survei. Dengan langkah sebelum membaca, kita meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita telaah dengan jalan memeriksa, meneliti indeks-indeks, daftar kata-kata yang ada dalam buku-buku. Kemudian melihat-lihat, memeriksa, meneliti judul-judul bab yang terdapat dalam buku yang bersangkutan. Kemudian memeriksa, meneliti bagan, skema, outline buku yang bersangkutan. Yang kedua yaitu membaca sekilas. Membaca sekilas adalah sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi penerangan. Yang ketiga yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dan bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Membaca dangkal dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca ringan yang mendatangkan kebahagiaan pada waktu senggang, misalnya cerita pendek, novel ringan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu membaca intensif. Membaca intensif adalah studi saksama, telaah, teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Membaca intensif terdiri atas pertama yaitu membaca teliti. Membaca jenis ini sama pentingnya dengan membaca sekilas, maka seringkali seseorang perlu membaca dengan teliti bahan-bahan yang disukai. Yang kedua yaitu membaca pemahaman. Adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami tentang standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, dan pola-pola fiksi. Yang ketiga yaitu membaca kritis. Adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif, dengan tujuan untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna baris-baris, makna antar baris, ataupun makna balik baris. Kemudian yang keempat yaitu membaca ide. Adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Yang kelima yaitu membaca kreatif. Adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Adisatul Faizah dengan NIM 34300000017. Berdasarkan kecepatan membaca, jenis-jenis membaca dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu membaca memindai. Membaca memindai yaitu membaca dengan cepat suatu bahan bacaan untuk mendapatkan suatu kesan awal atau untuk menemukan sesuatu yang kita cari, yang mungkin terdapat dalam bacaan tersebut. Yang kedua yaitu membaca scanning. Membaca scanning adalah keterampilan membaca yang bertujuan untuk menemukan informasi khusus dengan sangat cepat. Oleh karena itu, dalam kegiatan membaca ini, kita tidak perlu membaca teks bacaan kata demi kata, dan tidak perlu pula membaca secara teliti keseluruhan bahan bacaan yang kita butuhkan. Yang ketiga yaitu membaca skimming. Membaca skimming menuntut para pembaca memiliki kemampuan untuk memproses teks dengan cepat guna memperoleh gambaran umum mengenai teks tersebut. Metode mengajar membaca di sekolah dasar ada 7 metode. Yang pertama yaitu metode eja. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf atau abjad mulai dari A sampai dengan Z, dan pengenalan bunyi atau fonem. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, F. Kegiatan ini diikuti dengan latihan menulis lambang tulisan seperti A, B, C, D, dan seterusnya, atau dengan huruf rangkai A, B, C, D, dan seterusnya. Setelah melalui tahapan ini, para murid diajarkan untuk perkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Misalnya BA, ba, DU, du. Dilafalkan badu. BU, bu. KU, ku. Dibaca buku. Metode yang kedua yaitu metode bunyi. Metode bunyi adalah metode pembelajaran membaca permulaan dengan menyuarakan huruf konsonan dengan bantuan bunyi vokal tengah popot atau e, atau vokal depan sedang e. Dalam bentuk grafem kedua bunyi bahasa ini dilambangkan sama, yakni huruf e. Bunyi ini diletakkan di depan atau di belakangnya. Dalam tata bahasa tradisional, huruf konsonan disebut huruf mati. Misalnya, huruf konsonan B diucapkan ep atau B, ot atau D, S, ek, dan lain-lain. Karena proses pengejaan ini, metode bunyi disebut juga metode eja. Perbedaannya terletak pada sistem pelafalan abjad atau huruf. Seperti huruf B dilafalkan op, huruf D dilafalkan ot, huruf C dilafalkan et, huruf K dilafalkan ek. Contoh, IN ini dibaca ini, LULU KAKS dibaca Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Kedaton dengan NIM 34302000075. Yang ketiga, metode suku kata. Metode suku kata biasa juga disebut dengan metode silabel. Langkah-langkah pembelajaran MMP dengan metode suku kata adalah: tahap pertama, pengenalan suku-suku kata. Tahap kedua, perangkaian suku-suku kata menjadi kata. Tahap ketiga, perangkaian kata menjadi kelompok atau kalimat sederhana. Dan tahap yang terakhir, pengintegrasian, kegiatan perangkaian dan pengupasan. Metode yang keempat. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna fungsional dan konstekstual.
sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari 2 suku kata terlebih dahulu. Kemudian, mengenalkan suku kata tersebut dengan membaca kata secara perlahan dan memberikan jeda pada tiap suku kata. Hal ini dikombinasikan dengan gerakan tepuk tangan pada setiap suku kata. Tujuannya merangsang motorik anak serta melatih anak mengenal pengenalan suku kata. Yang kelima, metode kalimat atau global. Sebagian orang mengistilahkan metode ini sebagai metode kalimat. Dikatakan demikian karena alur proses pembelajaran MMP yang diperlihatkan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global. Untuk membantu pengenalan kalimat dimaksud, biasanya digunakan gambar. Di bawah ini, gambar dimaksud dituliskan sebuah kalimat yang kira-kira merujuk pada makna gambar tersebut. Sebagai contoh, jika kalimat diperkenalkan berbunyi, "Ini Gita", maka gambar yang cocok untuk menyertai kalimat itu adalah gambar seorang anak perempuan. Yang keenam adalah metode SAS atau Structural Analytic Synthetic. Metode ini didasarkan pada pertimbangan psikologis, pedagogis, dan linguistik. Pertimbangan psikologis mengacu kepada pemilihan bahan yang diselaraskan dengan perkembangan psikis si terdidik. Beberapa prinsip metode SAS adalah: yang pertama, bahan pelajaran bertitik tolak dari pengalaman si terdidik. Yang kedua, pelajaran dimulai dengan struktur bahasa yang bermakna. Yang ketiga, kalimat dianalisis dengan menggunakan pendekatan IC yang kemudian disintesiskan menjadi kalimat. Metode yang terakhir yaitu metode cantol cepat. Metode cantol cepat adalah salah satu teknik menghafal yang dikembangkan dalam quantum learning. Dalam penerapannya, metode ini bersosialisasi dalam persamaan bunyi dan bentuk visual. Dalam mengajarkan membaca, teknik-teknik tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah anak dalam mengingat simbol-simbol huruf. Metode cantol cepat adalah metode yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip bermain sambil belajar. Dengan memaksimalkan aspek visual, auditorial, dan kinestetik yang di dalamnya terdapat unsur warna, gambar nada, irama, dan rasa nyaman. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait hakikat membaca, jenis membaca, dan metode membaca. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi kita hari ini terkait hakikat membaca, jenis membaca, dan metode membaca. Kami dari kelompok 5 undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.